Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau dan umat beliau hingga akhir zaman. Kemudian tak lupa pula kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi zidna ilman warzuqna fahman, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, Allahumma musarrifal qulub sarif qulubana ala taatik. Kita minta dimudahkan untuk belajar, memahami pelajaran ya, dan diistiqomahkan sampai nanti akhir pertemuan insyaallah taala. Baik teman-teman sekalian rahimani wa rahimakallah. Ya, kita masih membahas ya kitab Jami'ud Durus Al-Arabiyah karya Syekh Mustafa Al-Ghalayaini rahimahullah. Kita masih di bab yang pertama, bab tentang fi'il, dan kita sedang membahas masih di pembahasan fi'il jamid ya. Yang kemarin kita sudah selesaikan fi'il jamid yaitu qalla, kemudian hadda juga sudah. Kalau di kitab yang dibagikan atau kitab yang disediakan panitia itu ada di halaman 60. Ya, kita masuk di halaman 60 nanti membahas fi'il, yaitu fi'il jamid yang berikutnya adalah kazaba. Kazaba za-nya tidak bertasydid, kazaba biasa. Baik. Nah, sebelum itu teman-teman, sebagaimana di pertemuan sebelumnya kita menyinggung masalah sigo ta'ajub, yaitu salah satu makna dari hadda apa kemarin? Bisa maknanya pujian, ya kan? Bisa bermakna ni'mah, bisa juga bermakna ta'ajub, yaitu berpola ma'af'alahu. Ya, sekali lagi kita murajaah sedikit mengenai hadda kemarin. Hadda ya bisa pula bermakna pujian, bisa pula bermakna ya takjub. Sebagaimana hadis membahas mengenai Abu Lahab, yakni Abu Lahab takjub dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, maksudnya adalah Abu Lahab yang merasa keheranan ya karena dakwah Nabi Muhammad SAW yang berhasil, yang sukses, mempengaruhi banyak orang di Jazirah Arab. Sehingga Abu Lahab ya mengatakan apa kemarin? Qala inna Aba Lahabin qala la haddama saharakum sahibukum. Menggunakan pola ma'af'ala. Ma'af'ala itu sigoh ta'ajub. Rumus atau pola dari ya fi'il yang memberikan atau lafadz yang memberikan susunan kata yang memberikan makna ta'jub. Sehingga terjemahnya apa? Betapa gitu ya. Betapa hebatnya sihirmu wahai Muhammad, sehingga bisa mempengaruhi sahabat-sahabat ya kalian, mempengaruhi bangsa Arab. Nah, diperselisihkan kemarin apakah itu ta'jub atau memuji namun mengandung sindiran. Ya, maka kata penulis yaitu Syekh Mustafa rahimahullah menjelaskan bahwa yang lebih tepat adalah bentuk ta'jubnya Abu Lahab terhadap Nabi Muhammad SAW menggunakan hadda. Ya, hadda di situ maknanya apa kemarin? Ya, maknanya ta'jub. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, mengenai sigo ta'jub sebenarnya nanti akan dibahas ya di subbab ke-7, nanti ada pembahasannya tersendiri. Namun kita singgung sedikit ya supaya ada gambaran maksudnya sigo ta'ajub itu seperti apa.
Taib, ana bawakan dari kitab yang lain, yaitu dari Syarah Alfiyah, Syarahnya Ibnu Aqil, Syarah Alfiyah Ibnu Aqil. Ana bacakan penjelasan beliau mengenai sigo ta'ajub. Silakan yang bisa nanti dicatat. Taib. Sigo ta'ajub sebagaimana teman-teman ketahui, sigo itu artinya bentuk fi'il yang memberikan makna ya ta'jub. Ta'jub tidak perlu kita ta'rif definisikan lagi, insyaallah kita sudah paham ya ta'jub itu apa. Bisa diterjemahkan keheranan, ya, heran karena sesuatu yang luar biasa. Ya, bisa jadi demikian. Namanya ta'jub. Taib, sudah. Maka sigo yang pertama, ulama Ibnu Aqil tepatnya memberikan batasan hanya ada 2 sigoh saja. Yang pertama sigohnya ma'af'alahu lebih tepatnya. Ma'af'alahu. Begitu? Faham? Insyaallah, ma'af'alahu. Bisa ya ditulis ya. Ma plus af'ala plus hu. Baik. Itu sigoh pertama. Sudah, yang sigoh kedua, bentuk kedua, sigoh ta'ajub itu menggunakan fi'il amr. Namun tidak dikatakan fi'il amr sebenarnya, tetap dikatakan ini fi'il ta'ajub. Nah, bentuknya seperti fi'il amr, af'il bihi. Sigoh yang kedua af'il bihi, wazannya af'il bihi. Seperti fi'il amr dari wazan af'ala yuf'ilu, af'il gitu. Insyaallah mafhum ya, bisa dipahami, dicatat. 2 sigoh ini i'rabnya, cara meng'irabnya. Untuk yang sigoh pertama ya, ma'af'alahu, maknya itu mubtada'nya. Ma'af'alahu, betapa, ya gitu terjemahnya. Kalau misalkan kita buat kalimatnya ma'ahsana zaidan. Saya ulangi, ma'ahsana zaidan. Itu praktiknya kalau dibuat kalimat seperti itu. Maka maknya itu mubtada, ahsana ini fi'il madhi, fa'ilnya berupa domir. Domirnya domir mustatir, kembalinya ke ma. Kembalinya ke mubtada'nya ke ma, situ. Sudah terbayang? Kemudian setelah ahsana ada zaidan, itu maf'ul bih dari ahsana. Ma ahsana zaidan, betapa baiknya Zaid itu. Betapa ya baiknya, betapa dermawannya Zaid itu. Terkadang muhsin itu artinya orang yang dermawan. Bahkan ya lebih familiar istilah muhsinin ya kalau di kalangan kita apa? Orang yang dermawan, karena ya muhsinin itu apa? Suka apa? Kasih donasi, ya kan? Dapat bantu, misalkan masjid ini dapat bantuan dari muhsinin. Nah, muhsin itu artinya dermawan, orang yang baik, orang yang suka memberi. Taib. Ma'ahsana Zaidan, betapa baiknya Zaid, betapa dermawannya Zaid. Maka maknya mubtada, ahsananya fi'il madhi, wazannya af'ala, kemudian memiliki fa'il, fa'ilnya domir mustatir, kembalinya ke ma. Takdirnya huwa, kembalinya ke ma, ke mubtada. Kemudian zaidannya itu maf'ul bi dari ahsana, dan susunan kalimat jumlahnya jumlah mufidah ahsana zaidan. Jumlah ahsana zaidan ini khobar dari mubtada ma. Faham insyaallah? Jelas ya? Baik. Sekarang kita i'rab yang sigoh yang kedua, yaitu af'il bihi. Kalau af'il bihi ini lebih ringkas sebenarnya. Ya. Contohnya misalkan ahsin bizaid, ahsin bizaidi. Ya, betapa baiknya Zaid itu. Gitu? Bisa? Atau jangan bizaid ya. Kalau Z-nya tunggal tidak pantas dikasih alif lam, tidak cocok. Kalau mau pakai alif lam, saya tambahkan faedah di sini. Nama orang biasanya diberi alif lam ketika bentuknya musanna atau jamak. Misalkan zaidani atau zaiduna, itu hukum asalnya harus dikasih alif lam. Baik.
hukum asalnya harus dikasih alif lam. Ya, sebaiknya dikasih al. Kenapa? Karena prosesnya, kaidahnya disebutkan dalam syarah Alfiyah Dr. Abdullah bin Shalih Al-Fauzan dari Lusalik ila Alfiyah Ibnu Malik. Nama orang ketika dibuat musanna atau jama', maka tingkat ma'rifahnya hilang. Maka kema'rifahannya hilang. Ma'rifah apa maksudnya saat nama orang kan sudah ma'rifah asalnya, ya, ma'rifah karena nama orang. Nah, ketika dibuat musanna atau jama', tingkat ma'rifahnya itu hilang. Nah, untuk mengembalikan supaya ma'rifah ditambah alif lam. Sehingga Zaidani enggak boleh harus Az-Zaidani atau Az-Zaidaini atau Az-Zaiduna, Az-Zaidina. Mafhum? Ini kaidah ya, dalam penamaan. Kalau mau dikasih alif lam maka bentuknya musanna atau jama'. Tapi kalau tunggal nampaknya jarang ya. Karena kalau tunggal sudah jelas Z-nya itu sudah ma'rifah. Tapi kalau misalkan musanna atau jama' ya, tidak pakai alif lam, maka orang bingung Z yang mana? Dua orang Z yang mana? Tapi kalau pakai alif lam Az-Zaidaini, misalnya Az-Zaidaini, maka terjemahnya dua orang Z yang itu. Sambil kita nunjuk pakai jari telunjuk kita. Yang itu, dua orang Z yang itu. Faham? Sehingga kembali menjadi ma'rifah karena ada alif lam. Baik. Kita lanjutkan tadi polanya adalah af'il bihi. Maka af'il ini fi'il amr. Namun maknanya ta'ajjub, bukan maknanya amr. Nah, ini perlu dicatat. Sigoh ta'ajub yang kedua, af'il bihi, memang dia wazannya fi'il amr, tapi maknanya tetap ta'ajub. Tidak menjadi maknanya amr. Artinya bukan perintah, berbuat baiklah Zaid, bukan. Berbuat baiklah dua orang Zaid, bukan. Tapi betapa baiknya dua orang Zaid itu. Tadi ana pakai musanna ya. Zaid, ahsin bizaidaini. Bizaidaini pakai alif lam. Baik. Itu fi'il amr, maknanya itu ta'ajub tapi tidak bermakna amr. Fa'ilnya itu, teman-teman, fa'ilnya itu majrur dengan huruf ba yang disebut dengan ba zaidah. Baik, sehingga fa'ilnya adalah sebenarnya yaitu zaidain, dua orang Z tadi. Itu fa'ilnya atau maf'ulnya ya. Enggak, fa'ilnya tetap. Karena terjemahnya bukan berbuat baiklah Z. Kalau berbuat baiklah Z itu maf'ul bihnya, Z-nya. Mafhum ya? Tapi kalau betapa baiknya dua orang Z itu, maka dua orang Z ini fa'ilnya. Baik. Fa'ilnya majrur karena didahului huruf jar tadi ahsin bi Zaidain. Maka Zaidain dua orang Z itu dia majrur, namun majrurnya hanya lafaz saja. Namun secara kedudukan tetap sebagai fa'il marfu ya. Terakhir. Jelas ya? Ini sekilas mengenai sigoh ta'ajub, ada dua sigoh. Yang pertama ma'af'alahu, yang kedua af'il bihi. Supaya nanti ketika masuk bab fi'il ta'ajub tidak bingung. Atau lebih tepatnya sudah ada bekal ya bagi yang sudah pernah belajar, ya ini sebagai murojaah. Tapi kita masuk ke pelajaran kita. Kita masuk ke fiil berikutnya, fiil jamid yaitu kadzaba. Nah, kembali kita perhatikan pembahasan kadzaba ini cukup padat pembahasannya di sini. Perhatikan. Qala mu'allifu rahimahullah, Syekh Mustafa Al-Ghalayaini rahimahullah menjelaskan, wa minal af'alil jamidati, di antara fiil jamid adalah kadzaba. Sini minnya minal af'al, minnya bukan min yang maknanya dari, bukan min yang maknanya ibtida, permulaan, tapi min yang maknanya apa? Tab'id, yaitu menunjukkan ba'du atau nisfu. Ya, sebagian terjemahnya di antara atau termasuk di antara gitu. Termasuk di antara fiil-fiil yang jamid adalah kadzaba. Bukan zanya tidak tasydid ya. Kalau zanya tasydid nanti pembahasannya beda lagi ya. Kalau zanya tasydid maknanya mendustakan. Baik. Kalau ini bukan kadzaba yang maknanya mendustakan. Nah, lihat. Kadzaba allati tusta'malu
lil igra'i bisyai'i wal hassi. Hassi dibaca majrur karena atofnya ke igra, ya, al igra di situ. Baik, kita terjemahkan dulu. Kadzaba itu tusta'malu, ya. Sering digunakan tadi sebagai fi'il jamid, ya. Yang pertama fungsinya lil igra. Apa igra? Untuk apa? Untuk apa? Igra itu untuk membujuk, ya. Igra dari fi'il madinya agro ada huruf ilatnya, bengkong. Seperti apa contohnya? Agro gitu, ya. Seperti ridho. Ya. Agro gitu, bisa nulisnya, ya. Agro yugri, nanti ketemu igroan. Igro artinya membujuk, menggoda atau menghasut bisyai sesuatu dengan sesuatu. Jadi ada sebab yang dia terhasut gitu maksudnya. Bisyai. Terhasut dengan sesuatu. Itu fungsi, nanti kita akan jelaskan. Wal hassi alaihi, sama hassi itu makna populernya motivasi kan. Ya motivasi, ya sama. Menggoda, menghasut, membujuk, mendorong, ya lebih kurang maknanya sama antara igro dengan hassi. Baik. Wa yuradu biha, yang dimaksudkan maknanya adalah dari kadzaba ini penggunaannya yang pertama al-amru bihi. Maksudnya gimana? Yaitu terhasut, terbujuk, tergoda, termotivasi, terdorong untuk melaksanakan perintah. Itu maksudnya. Al-amru itu bukan terjemahnya maknanya perintah, bukan. Maknanya bukan perintah tapi terbujuk untuk mengerjakan suatu perintah. Baik, mafhum ya, nanti kita lihat contohnya. Waluzumuhu, ya sama. Luzum, ya, untuk terbujuk, tergoda, terhasut, apalagi tadi, termotivasi, terdorong untuk, ya, mengerjakan suatu. Makna asalnya luzum itu lazima yalzamu apa? Kebutuhan. Untuk menunaikan suatu kebutuhan. Sudah? Mafhum ya? Kemudian ityan. Ya, ityan. Yang ketiga maknanya ityan. Ityan di sini teman-teman bukan maknanya makna populer. Ata yu'ti ityanan, menghadiri atau mendatangi, bukan itu. Kalau kita cek di kamus Arab ke Arab, ya, bukan Arab Indonesia. Kalau Arab Indonesia terjemahnya terbatas. Hanya terjemahnya datang gitu aja. Hadir. Kalau kita cek di kamus yang lebih detail, ata yu'ti itu maknanya lebih kurang ada yang anak kumpulkan ada sekitar 6. 6 makna dari ata yu'ti ityan. Ityan itu kan masdar, ya. Masdar dari ata yu'ti, af'ala yuf'ilu wazannya, if'alan, ityanan. Maknanya bisa ja'a, bisa hadoro, hadir, bisa maknanya fa'ala, berbuat, bisa maknanya qiyam atau qoma, menunaikan atau sama, menunaikan, qoma, menegakkan, berbuat juga sama. Juga bisa maknanya balago, sampai, juga bisa maknanya atamma, menyempurnakan. Nah, cari yang cocok di sini konteksnya adalah sedang membahas ya perbuatan, ya suatu kejadian, terlaksananya sesuatu karena dorongan, bujukan, hasutan tadi, sehingga terjemahnya ityan sini perbuatan. Jadi hasutan itu, bujukan itu mendorongnya untuk melakukan suatu perbuatan. Ityan. Ya maknanya qiyam, untuk menunaikan suatu, menegakkan suatu perbuatan. La al-ikhbaru anhu. Nah, ini sini agak murojaah lagi ke bab muqaddimah bagi yang ikut kelas muqaddimah dulu. Muqaddimah Jami'ud Durus. Al-ikhbaru anhu itu apa? Masih ingat enggak? Ya. Syarat isim. Masih ingat di bab muqaddimah, syarat isim kata Syekh Mustafa, dia harus berupa al-ikhbaru anhu. Ya, kalau bahasa mudahnya al-ikhbaru anhu itu bisa dijadikan sebagai musnad ilaih.
Musnad ilaih itu apa, Ustaz? Ya, ada musnad ilaih, ada isnad ilaih. Intinya sama, cuma beda kitab, beda istilah. Kalau di kitab Mulakhas Qawaid Lugha Arabiyah, istilahnya pakai apa? Isnad ilaih. Kalau di kitab Jami'ud Durus, istilahnya pakai musnad ilaih. Intinya sama. Mudahnya menghafalnya, musnad itu unsur dari kalimat sempurna yang perannya adalah menjelaskan, menerangkan. Namanya musnad. Kalau pada jumlah ismiyah yaitu khobar. Kalau pada jumlah fi'liyah fi'il. Mafhum? Namanya musnad atau isnad. Ya, yang menerangkan, menjelaskan. Kalau pada jumlah ismiyah itu khobar, pada jumlah fi'liyah itu fi'il. Kalau musnad ilaih, nah itu sinonimnya adalah ikhbaru anhu. Namanya isnad ilaih atau ikhbaru anhu. Yaitu kebalikannya, kalau pada jumlah ismiyah yang diterangkan, mana? Jumlah ismiyah yang diterangkan apa? Mubtada. Jumlah fi'liyah yang diterangkan apa? Fa'il atau naibul fa'il misalkan. Mafhum? Tapi kita kembali ke teks tadi. La al-ikhbaru anhu. Yaitu fi'il jamid kadzaba ini dia tidak bisa sebagai ikhbaru anhu, sesuatu yang diterangkan. Kenapa? Justru dia yang menerangkan dalam kalimat. Paham? Ya, namanya fi'il tidak bisa menjadi musnad ilaih. Bisa enggak? Fi'il jadi musnad ilaih bisa enggak? Perbuatan menjadi musnad ilaih, menjadi mubtada? Enggak bisa. Menjadi fa'il? Ya, enggak bisa. Secara langsung enggak bisa. Kalau maupun harus butuh bantuan masdar muawwal. Dibantu an atau anna, gitu. Paham ya? Kita kembali ke teks lagi. Wa minhu qauluhum, contohnya nih, contoh kalimatnya pakai kadzaba. Kadzabaka al-amru. Apa terjemahnya? Ya. Ya, tadi sudah disebutkan pilihan terjemahnya, bisa menggoda, bisa maknanya memotivasi, membujuk, ya. Perkara itu, ya. Al-amru, perkara itu, kadzabaka, ya, mendorongmu, menghasutmu, menggodamu. Boleh, silahkan pilih saja salah satu. Sudah? Ya, maka al-amrunya fa'il dari kadzaba, dhamir kafnya di situ maf'ul bihnya. Baik. Ya, contoh kedua. Wa kadzaba 'alaika. Ya. Perkara itu mendorongmu, membujukmu, menggodamu, wa kadzaba 'alaika, dan dia perkara itu, ini bentuk lainnya teman-teman, bentuk lainnya menggunakan jar majrur. Ya, menggunakan sigohnya bentuknya jar majrur 'alaika, sama saja sebenarnya. Terjemahnya sama. Wa kadzaba 'alaika, yaitu perkara itu, ya, menggodamu. Mafhum ya? Taib sini kadzaba maknanya igra, ya, menghasut, membujuk, ya, atau al-hassi tadi itu mendorong, ya, motivasi. Taib, yuriduna al-ighra'a bihina. Mereka memaksudkan, para ulama memaksudkan makna dari kadzaba adalah al-ighra'. Ya, apa tadi? Membujuk bihi dengan sebab apa? Dengannya, dengan sebab hasutan itu sehingga dia terdorong. Untuk apa tadi? Bisa jadi untuk menjalankan perintah, al-amru bihi tadi. Bisa jadi untuk menunaikan kebutuhannya, luzum tadi. Bisa jadi untuk ityan, untuk mengerjakan apa tadi ityan? Sesuatu yang harus dia tunaikan. Qiyam maknanya qoma. Paham ya? Nah, wal hamala ala ityanihi, sama. Yaitu tujuannya mereka memaksudkan menggunakan kadzaba itu, orang Arab kalau sudah pakai kadzaba itu dengan susunan kalimat kadzabakal amru atau kadzaba alaik, maksudnya adalah orang Arab pengen kamu itu laksanakan perintah ini, kerjakan kebutuhanmu ini, tunaikan pekerjaanmu ini, itu maksudnya. Wal hamala ala ityani, yaitu apa? Hamala sih teman-teman, terjemahnya bukan terjemah populernya. Populernya apa? Hamalatul Quran.
Ya, membawa gitu kan. Hamil, orang yang membawa perempuan yang membawa janin namanya hamil. Ya, hamil itu bahasa Arab. Membawa janinnya. Ya, maka kalau hamala bertemu huruf jar ala, ya, maknanya bukan membawa, tapi maknanya adalah menghasut. Nah, maknanya kembali ke kadzaba, ke igro, yaitu menghasut, membujuk, memotivasi, namanya hamala ala. Ya, itu rumusnya. Hamala bertemu huruf jar ala maknanya menghasut. Ityanihi sama, menghasut supaya dia menunaikan ya kebutuhannya, menunaikan ya pekerjaannya. Ai alaika bihi. Maksudnya adalah alaika bihi, yaitu dia menunaikan pekerjaannya, melaksanakan tugasnya, ya. Baik. Menunaikan kebutuhannya, gitu. Maksudnya mafhum ya? Bihi tadi alaika bihi fa ilzam atau falzamhu, itu ilzam teman-teman fil amr. Ilzam fil amr dari lazima yalzamu ilzam nanti. Ya, luzum, masdarnya luzuman. Tadi sudah ya, luzum itu menunaikan ya kebutuhannya. Falzamhu artinya ya tunaikanlah kebutuhanmu. Waqtihi ya maksudnya tadi ityan. Ya, kerjakanlah, tegakkanlah ya tugasmu. Intinya mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan, intinya seperti itu. Itu kadzabah. Mafhum ya? Baik, teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ini sekilas ya, kita pelan-pelan saja mengenai kadzaba. Intinya ada dua makna umum tujuannya. Intinya yang pertama igra, untuk membujuk, atau walhas, untuk memotivasi. Untuk apa motivasi atau membujuk? Untuk apa? Satu, untuk menjalankan perintah al-amru bihi. Kedua, untuk menunaikan kebutuhan. Yang ketiga ityan, tadi yang kedua luzum, yang ketiga ityan, untuk menegakkan pekerjaan atau tugas kesehariannya. Intinya, kesimpulannya, untuk berbuat sesuatu, bukan sebagai ikhbaru anhu, bukan sebagai sesuatu yang dikenai perbuatan seperti fa'il atau sesuatu yang diterangkan seperti fa'il pada jumlah fi'liyah atau mubtada pada jumlah ismiyah. Namun sesuatu yang dia menerangkan ya sebagai khobar kalau jumlah ismiyah, sebagai predikat atau fi'il pada jumlah fi'liyah. Namanya juga berbuat ya, melakukan perbuatan, yaitu tugasnya fi'il atau tugasnya khobar. Baik, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jam berapa sekarang? Masih ada waktu? Baik, ana jelaskan sedikit mengenai isim fi'il. Teman-teman tadi perhatikan ada lafaz alaika. Iya kan? Coba cek situ. Tadi ketika ana baca wal hamala ala ityanihi ay alaika bihi. Alaika bihi teman-teman. Ini namanya alaika itu isim fi'il. Ya, coba disebutkan fi'il apa yang mewakili huruf jar majrur, susunan jar majrur alaika. Fi'il apa yang mewakili di sini? Yang sudah pernah belajar isim fi'il? Apa maknanya? Misalkan gini, kita bilang amin. Amin itu kan isim fi'il. Isim yang bermakna fi'il. Istajib kan maknanya. Ya Allah kabulkanlah. Kalau kita bilang amin, itu artinya ya Allah istajib, kabulkanlah. Baik. Namanya isim fi'il. Isim tapi bermakna perbuatan fi'il. Nah, sama alaik ini jar majrur, dia termasuk salah satu bentuk isim fi'il, maknanya ilzam. Ya, tunaikanlah tadi. Ya, kerjakanlah intinya, demikian. Paham ya? Jar majrur bisa bermakna fi'il ketika konteksnya tepat sebagai isim fi'il. Tapi bisa pakai alaika, bisa pakai duna, nanti silakan dipelajari lagi di bab isim fi'il. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau menjelaskan kadzabaka as-saidu, contoh yang lain. Perkataan orang Arab. Ya, kalau orang Arab mengatakan
kadzabaka as-saidu. Said apa said? Hewan buruan. Binatang buruan namanya said. Kadzabaka as-saidu atau kadzabaka as-saidu. Maksudnya adalah amkanaka farmihi. Kalau ada orang Arab mengatakan kadzabaka as-said, maknanya adalah amkanaka, ya, amkana, hewan buruan itu, ya, boleh bagi dirimu, memungkinkan atau boleh, terjemah mudahnya boleh bagi dirimu, ya, untuk apa? Untuk farmihi, melepaskannya. Ada dorongan untuk melepaskannya, gitu maksudnya. Kita kembali ke makna asal tadi, ada makna, ya, dorongan. Ya, ada makna bujukan, hasutan untuk melepas, ya. Baik. Wa aslul makna, maka aslinya dari asli maknanya adalah, asal maknanya kadzaba fima, hewan buruan itu, fima araka, ya, memperlihatkan kepadamu, menampakkan kepada, muncul di hadapanmu, maksudnya mungkin begitu. Wa khada'aka, ya, dan hewan buruan itu khada'a, apa? Mengelabui. Ya, kalau hewan berarti mengelabuimu, menipumu, ya, lebih tepatnya mengelabuimu. Walam yasdukka, yasduk, ya, itu majzum, ya, dan hewan buruan itu apa? Yasduk, tidak, ya, tidak jujur kepadamu. Ya, ini kita terjemahkan dulu secara letterlek, nanti kita pahami, ya, secara utuh. Fala tusaddikuhu, ya, maka engkau, yaitu si pemburu tadi, tidaklah, ya, mempercayai lagi hewan buruan itu, ya, setelah apa? Hewan buruan itu menampakkan dirinya kepadamu. Aro yuri, memperlihatkan atau menampakkan. Baik, ini, ya, kita ambil faedahnya secara ringkas saja. Bal alaika bihi walzamhu waqtihi. Ya, akan tetapi bal alaika bihi, ya, alaika tadi maknanya apa? Ilzam, ya, sama, ilzam, ya. Ya, engkau, ya, justru melepaskannya disebabkan apa tadi? Karena hewannya itu, ya, mengelabuinya. Teman-teman bayangkan, misalkan ada pemburu lagi buru hewan, hewannya ini terlalu cerdas, ya, untuk diburu. Susah menangkapnya. Sehingga si pemburu ini dikelabui tadi, khada'a. Walam yasduk tadi. Hewan buruannya ini yasduk, tidak jujur, artinya maksudnya, ya, tadi mengelabui si pemburu. Nah, sehingga apa? Sehingga terdorong si pemburu ini, terhasut karena mungkin kesal, ya udahlah, dilepaskan aja. Akhirnya dilepaskan. Sehingga tadi kalimatnya apa? Bal alaika bihi, artinya lepaskan saja, sudah. Ya, hewan itu walzamhu, lepaskan saja. Azan apa tadi? Izam, menunaikan kebutuhan. Kebutuhannya apa? Melepaskan, karena sudah, ya, sudah kesal dengan hewan buruan tadi. Sudah lepaskan saja. Waqtihi, apa tadi waqti? Ityan, sama, ya, menegakkan, artinya melepaskan. Mafhum, ya? Jadi ada dorongan kalau menggunakan lafadz kadzaba, orang Arab kalau menggunakan lafadz kadzaba, ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Baik, mafhum, ya? Baik, dicatat dulu situ. Terdorong untuk melepaskan hewan buruan tersebut. Nah, lanjut. Qala Ibnu Sikit, ulama tentunya bernama Ibnu Sikit, menjelaskan mengenai kadzaba ini, fi'il jamid ini. Ataqulu lirrajuli idza amartahu bi syai'in, ya, wa aghraitahu. Tadi aghra itu fi'il madhi dari ighra. Ighra tadi apa? Makna kadzaba, ighra apa tadi?
menghasut, menggoda, membujuk, ya. Ingat ya. Kita wal his afan. Salah baca. Tadi sampai 6. Kita terjemahkan dulu. Ibnu Sikit menjelaskan, taqulu lirajuli idza amartahu bi syai'in wa aghraituhu kadzaba 'alaika kadza wa kadza ay 'alaika bihi wa hiya kalimatun nadhiratun. Kata beliau, ketika ada suatu peristiwa, suatu kasus, engkau sedang berbicara dengan seseorang. Ya. Idza amartahu bi syai'in. Kebiasaan orang Arab kalau sedang ada orang sedang ngajak bicara, kemudian dia memerintahkan, engkau perintahkan dia. Kita lagi ajak bicara seseorang, kemudian kita ingin menyuruhnya. Idza amartahu, apabila kamu ingin menyuruhnya, bisyai'in menyuruh untuk berbuat sesuatu, wa aghraitahu, sehingga engkau membujuknya, ya. Dan engkau ingin membujuknya, menggodanya, maka biasanya orang Arab mengatakan kadzaba 'alaika kadza wa kadza. Mafhum? Maksudnya demikian, ya. Kadzaba sering digunakan, bukan sering. Kadzaba digunakan oleh orang Arab ya ketika mereka ingin memerintah atau menyuruh atau membujuk seseorang. Maknanya 'alaika bihi, ya, lakukanlah, perbuatlah ini dan itu. Kadza wa kadza, ini dan itu. Akan tetapi kata beliau, kata Ibnu Sikit, wahia kalimatun nadiratun. Ungkapan seperti ini ungkapan yang jarang dipakai. Nadirah itu apa? Jarang, ya. Tidak sering, jarang. Baik. Kita ini sekedar menambah ini saja, menambah faedah mengenai fi'il jamid yaitu kadzaba. Baik. Teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan satu paragraf lagi. Ya, semoga bisa kita pahami maksudnya. Masih mengenai kadzaba. Baik, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita bahas berikutnya. Summa jara, ya. Hadzal kalamu majra. Dari situ fa'il dari jara. Kemudian maf'ul bihnya itu majra di situ. Ya, terjemahnya bukan jaro yang terjemahannya mengalir, jaro yajri mengalir, ya, minta tajri min tahtihal anharu khalid, bukan itu, ya. Terjemahnya ini jaro majro sudah sepaket. Terjemahnya adalah menempati posisi, berstatus, juga bisa berstatus sebagai, itu paketan dari jaro majro, ya, berstatus sebagai atau menempati kedudukan atau posisi. Paham ya? Summa jaro hadzal kalam, maka kata ini yaitu kadzaba, ya, menempati posisi, menempati kedudukan sebagai apa tadi? Al-amri bi syai', ya, mendorong untuk melakukan perintah, atau konteksnya ketika seseorang ingin menyuruh seseorang yang lain. Tadi konteksnya kalau orang Arab pengen menyuruh orang lain maka biasa menggunakan kadzaba. Kalau orang Arab pengen wal ighra'i bihi, pengen menggoda, pengen menghasut, membujuk, pakainya juga kadzaba. Ya, wal hasi juga kalau orang Arab pengen memotivasi, mendorong seseorang, ya, maka biasa menggunakan lafaz kadzaba. Namun tadi kata Ibnu As-Sikit, ya, jarang dipakai, meskipun jarang tapi ini namanya ilmu, ya. Wawasan bahasa. Wal haddi maknanya sama seperti hasi. Yaitu makna lainnya adalah hasi, yaitu tahrik. Tahrik itu harokah, mendorong seseorang untuk berbuat. Ya, wal haddi ala luzumihi wa ityani, sama. Yaitu mendorong seseorang untuk menunaikan kebutuhannya, luzum tadi, ya, menunaikan kebutuhannya, wa ityanihi, atau menunaikan pekerjaannya. Kebutuhannya luzum, kebutuhan, ityan, apa tadi? Pekerjaan, itu bisa. Nah, min ghairi iltifatin, kalau disambung dibaca min ghairil tifatin, tanpa berpaling. Iltifat menoleh, ya. Berpaling, memutar, maksudnya berpaling. Tanpa berpaling ila asil makna, tanpa meremehkan makna asalnya.
tetap kita pakai teman-teman. Kadzaba itu punya makna asal. Coba kita cek. Kadzaba di kamus makna asalnya apa saja? Ya coba dicek sendiri. Tanpa tasydid ya. Za-nya tanpa tasydid. Kalau di kamus, ini yang sederhana, kamus Arab Indonesia, maknanya dusta atau berdusta. Nah, itu makna kadzaba. Kalau pakai tasydid, kadzaba mendustakan. Itu kalau di kamus ya. Namun kamus online itu seringkali terbatas ya. Menerjemahkannya terbatas. Baik. Nah, coba kita baca dulu penjelasannya. Li'annahu jara majra al-misli. Majra dengan al-misli idhofah. Jara majra tadi apa terjemahnya? Jara majra itu sepaket, teman-teman. Ya, itu berstatus atau berlaku sebagai, menempati posisi sebagai. Al-misli maksudnya adalah perumpamaan. Jadi kadzaba itu ya, karena status aslinya, makna asalnya sebagai permisalan, menunjukkan makna permisalan, perumpamaan, ya. Wal amsalu la yulahazu fiha aslu ma'naha wa makilat bisababihi wa innama yulahazu fihal makna al-majazi. Jadi teman-teman, la yulahazu, ya. Terjemah teksnya la itu tidak, yulahazu dicatat atau diperhatikan. Artinya tidak perlu dicermati, tidak perlu diperhatikan bahwasanya makna asal dari kadzaba itu makna permisalan, tidak atau jarang diperhatikan. Wa inna ma yulahadzu fi, yang diperhatikan itu adalah makna asalnya adalah makna majazi. Majaz itu apa? Makna yang tidak real. Alladzi nukilat ilaihi wa usyribathu, yang ternukil dan yang berstatus ya sebagai kadzaba tadi. Ya, kita lihat ininya apa? Contoh syairnya lebih jelas. Ana bacakan saja syairnya. Wa hadzal kalam, maka kata ini yaitu kadzaba, imma min qaulihim, ya, ketika di perkataan, di contoh kalimat yang lain. Contohnya kadzabathu ainuhu, ay aradhu ma la haqiqatun lahu. Kadzabathu ainuhu, ain ini bukan maknanya mata, tapi maknanya nampaknya lebih ke nafsu ya, jiwa, dirimu, dirinya gitu. Kadzabathu ainuhu, ya, dirinya dia menampakkan dirinya, karena maknanya aradhu, yaitu memperlihatkan, menampakkan. Malah haqiqatun lahu, sesuatu yang tidak hakiki, tidak real. Tadi namanya juga majaz ya. Majaz lawannya itu hakiki. Kalau sudah belajar usul fikih, ya, belajar majaz dengan apa? Hakiki, haqiqah. Kama qala al-Akhtal, ulama bernama al-Akhtal, beliau penyair, ya lebih penyair ya, mengatakan kadzabat ka ainuka, ya, engkau perlihatkan dirimu, apakah engkau perlihatkan dirimu. Kalau dibaca sarahnya tentang syair ini, itu aslinya harusnya ada hamzah istifhamiyah, yaitu akadzabatka ainuka. Kenapa? Karena ada tanda tanya. Harusnya ada huruf ini, huruf istifhamnya, yaitu hamzah. Itu akadzabatka ainuka. Ya, sini apa tadi? Terjemahnya tadi apa? Apakah dirimu, apakah engkau perlihatkan dirimu? Ya, khayala, nanti nyambungnya teman-teman ke khayala sana, ke paling akhir. Ya, kalau Anda baca sarahnya gitu. Jadi nanti langsung sambungnya akadzabatka ainuka khayala. Jadi khayala itu nanti apa? Nyambungnya ke depan sini. Ya, apakah engkau itu, dirimu itu menghayalkan sesuatu, ya, amro'aita biwasitin. Apa buktinya? Ataukah, yaitu buktinya engkau melihat biwasit. Wasit ini bukan pertengahan, wasit nama kota, teman-teman. Kota bernama Wasit. Teman-teman kalau sudah belajar
akidah wasitiyah. Bagaimana sejarahnya tahu? Ya, ketika Ibnu Taimiyah diminta oleh qadhi, oleh hakim. Kalau dulu jabatan hakim itu selevel dengan mungkin kalau kita sekarang gubernur. Ya. Sebut qadhi itu punya jabatan besar, mungkin selevel dengan gubernur ya. Oleh gubernurnya diminta Ibnu Taimiyah untuk membuat kitab ringkas mengenai akidah. Lalu dibuatlah akidah wasitiyah. Kenapa? Karena permintaan dari pimpinan atau qadhi di daerah Wasit, namanya Wasit, sehingga dinamakan akidah wasitiyah. Yang beliau tulis hanya dalam waktu antara ba'da asar dengan sampai pada maghrib. Lebih kurang berapa jam itu, ya. Baik, kita kembali ke sini. Am ra'aita biwasitin ghalasaz zalam. Ghalasa itu maf'ul bih dari ra'aita. Ghalasa zalam maknanya kegelapan malam. Ya, kegelapan malam. Biwasit di sini ya maksudnya reruntuhan kota Wasit. Jadi kota Wasit yang sudah jadi reruntuhan, sudah ditinggal oleh penduduknya. Jadi kita baca dulu saja biar lebih jelas. Amro aita biwasitin ghalasad dzalami minar robab. Robab ini nama perempuan, disebutkan ismu imro'ah, nama perempuan. Namanya robab. Itu. Robab, ya. Coba kita sambungkan ya, semoga nyambung karena syair itu ya butuh apa? Butuh baca sarahnya, kemudian baca i'rabnya, kemudian baca kesimpulannya. Ya, kalau kita terjemahkannya satu kata per kata susah. Ghalasa dzalami minar rabab khayala. Engkau melihat ra'aita biwasitin kota runtuhan kota Wasit di kegelapan malam minar rabab ya dari seorang wanita bernama Rabab khayala. Tadi ya engkau itu apakah dirimu itu berhayal? Ya, wallahu a'lam. Maksudnya gimana? Namun ini intinya adalah yang memberikan gambaran ya kadzaba itu dipakai untuk menyatakan sesuatu yang sifatnya majaz, hayalan. Dia berhayal di kegelapan malam di kota Wasit melihat ya seorang wanita bernama Rabab. Wallahu a'lam maksudnya seperti apa. Baik teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah, inilah sekilas pelajaran kita ya di pertemuan keberapa sekarang? 14 ya. 14 tambahkan sedikit ya mengenai isim fi'il. Isim fi'il ya. Mengenai isim fi'il dicatat kalau perlu dicatat. Ya mengenai isim fi'il maka kita perlu tahu bahwasanya isim itu ada yang bermakna fi'il. Ya, sehingga terjadi khilaf atau perdebatan di antara ulama nahwu, apakah isim fi'il ini dikelompokkan menjadi al-kalimah yang keempat. Karena kita tahu al-kalimah itu ada berapa? Al-kalimah dalam ilmu nahwu ada berapa? 3 kan? Ada al-ismu, al-fi'lu, al-harfu, harfunya harfu ma'ani gitu kan. Nah, sebagian ulama berpendapat ada yang keempat, apa? Itu isim fi'il. Nah, kenapa? Karena isim fi'il ini kata sebagian ulama, dia tidak mirip isim, tidak mirip fi'il. Dia tersendiri, punya ciri khas. Tapi sebagian ulama mengatakan tidak, isim fi'il itu masih tergolong isim. Nah, jadi ada khilaf. Kalau khilaf-khilaf ini teman-teman silakan nanti pelajari kitab Qatrun Nada. Ya, sarah-sarah Qatrun Nada itu memang sengaja ditulis untuk membahas khilaf ulama. Baik, seperti membahas ni'ma bisa itu fi'il apa isim. Nah, dibahas perbedaan pendapat ulama detail. Ya paham ya? Isim fi'il itu masuk isim atau fi'il atau tersendiri. Nah, itu dibahas rinci. Nanti itu tempatnya kitabnya Qatrun Nada. Sarah-sarahnya nanti silakan dipelajari. Baik. Mengenai isim fi'il, ana ambilkan dari kitab Jami'ud Durus juga. Nanti di bab isim fi'il ada. Ya, di bab isim fi'il itu ada. Nanti di kitab ini ada. Ana bawakan ringkas saja. Mengenai isim fi'il, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, isim fi'il itu dibagi menjadi lebih kurang 2 kelompok.
Yang pertama disebut dengan isim fi'il namanya murtajal. Ya, kalau pernah ikut daurah-daurah nahwu pasti pernah mendengar istilah ini. Ya, apa? Isim fi'il murtajal. Apa itu isim fi'il murtajal? Yaitu isim fi'il yang memang sejak awalnya sudah menjadi isim fi'il. Contohnya apa? Amin. Nah, itu memang sudah isim fi'il sejak awalnya. Tidak dinukil dari bentuk apapun. Pokoknya sudah sejak awal isim fi'il. Amin itu maknanya istajib. Ya, ya Allah, kabulkanlah. Juga termasuk isim fi'il yaitu ungkapan uf. Uf gitu. Uf, ya, ini isim tapi maknanya fi'il. Baik. Mengeluh, ya, ungkapan perbuatan mengeluh namun dengan isim yaitu uf gitu. Mengeluh. Ini yang dilarang oleh ulama ya ketika kita diperintah oleh orang tua. Jangan ucapkan meskipun uf gitu. Yang kedua, jenis yang kedua ini akan kita bahas yaitu namanya isim fi'il manqul. Kalau tadi murtajal, ini namanya manqul, pakai qaf, manqul. Yang terjemahnya yang dinukil. Isim fi'il yang dinukil dari bentuk lain. Contohnya tadi sudah kita sebutkan, contohnya jar majrur alaika. Alaika, teman-teman, terjemahnya bukan di atasmu. Ketika konteksnya isim fi'il, tapi terjemahnya sudah ditetapkan oleh ulama nahwu, yaitu terjemahnya ilzamha. Alaika nafsahu maknanya ilzamha. Alaika nafsahu maknanya ilzamha, yaitu apa tadi? Tunaikanlah kebutuhanmu, kerjakanlah keperluanmu. Lebih kurang terjemahnya demikian. Alaika nafsahu maknanya ilzamha, bermakna fi'il amr, ilzam. Itu salah satu contoh menggunakan menggunakan jar majrur, dinukil dari bentuk lain yaitu jar majrur. Baik, teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah, inilah yang ana tambahkan sedikit saja mengenai isim fi'il. Nanti silakan dibaca kalau di kitab Jami'ud Durus kitab ana di halaman 128 itu ada pembahasan asmaul af'al. Isim-isim fi'il, silakan dibaca di situ ada. Ya, kita cukupkan. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu